Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki wilayah yang luas, bahkan menjadi yang terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerataan pembangunan tentu saja masih menjadi kendala, khususnya di daerah-daerah pelosok di mana akses jalan masih sangat terbatas. Jarak dari Desa Cimahpar menuju Kampung Bolenglang di Kabupaten Sukabumi sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 3 km saja. Namun, jarak antara kedua wilayah ini terpisah aliran Sungai Cikaso yang cukup lebar. Jika hujan, sulit dilalui. Ini udah nggak ada jalan lagi nih, Pak? Nggak ada, cuma satu-satunya ini. Oh, berarti ini harus nyebrang pakai rakit ini? Iya, pakai rakit ini nyebrang. Pilihan transportasi menuju Kampung Bolenglang memang terbatas. Yang terdekat dari Desa Cimahpar harus dengan menyeberangi Sungai Cikaso. Warga Cimahpar secara swadaya lalu berinisiatif membuat rakit kayu untuk menyeberang di tahun 2012 lalu. Adanya rakit jelas mempermudah urusan warga yang harus bolak-balik ke Kampung Bolenglang dan Desa Cimahpar. Ibu, mau nyebrang, Bu? Iya. Bareng saya sama saya ya. Aku juga mau dagang. Ini dagangan? Iya, dagangan. Oh, mau ke sana juga? Iya, Mau iya. dagangnya di sana? Iya. Oh, iya. Sehari-hari emang lewatnya sini, Ibu? Iya, lewat sini. Ya tuh, Bu, ayo. Ayo. Pelan-pelan. Ya, hati-hati. Ayo, Bu, ayo. Awalnya kapasitas rakit cukup besar. Namun lambat laun kondisi rakit kian memprihatinkan. Beberapa bagian kayunya mulai nampak lapuk, tidak bisa lagi membawa beban yang terlalu berat. Nah, di sini di tempat saya berdiri, ini kedalamannya hampir 6 meter. Di sana ada batu-batuan besar, itu merupakan petanda apakah rakit ini aman atau tidak untuk menyeberang. Karena ketika keadaan air meluap atau melebihi dari batu-batu tersebut, tandanya itu berbahaya atau tidak bisa menyeberang. Untuk menyeberang, warga membayar secara sukarela antara Rp2.000 sampai Rp5.000 sekali jalan. Sedangkan motor dikenakan biaya angkut Rp10.000. Jaga kapas gitu ya, Bu? Pak, berarti ini khusus untuk penyeberangan orang atau motor bisa masuk sini juga? Ini sebenarnya posisi rakit sekarang jadi sedang kurang normal. Kalau sedang normal, motor bisa 3 bersama penumpangnya. Gitu. Oh. Bahkan membawa barang. Kan sama Ibu juga. Operasional rakit di musim hujan dibatasi. Bahkan jika aliran Sungai Cikaso sedang meluap, rakit untuk sementara tidak digunakan. Beruntung, hari ini cuaca cukup cerah. Dan tidak seberapa lama, kami sudah sampai di seberang, di wilayah Kampung Bolenglang. Ini Ibu nanti setelah ini jualannya gimana? Keliling atau? Iya, keliling jalan kaki ke atas. Ke rumah-rumah Iya, gitu? ke rumah-rumah. Oh. Biasa kreditan gitu. Kreditan? Kreditan. Oh, iya. Iya. Dari lokasi penyeberangan, perjalanan menuju Kampung Bolenglang berlanjut dengan menggunakan ojek bertarif Rp80.000. Melewati jalan tanah berbatu yang terjal dan menanjak. Sesekali penumpang harus turun karena motor tidak kuat lagi membawa beban. Sangat melelahkan.
Perjalanan seberat ini sudah Ipah lakukan sejak lama demi mencari rejeki dengan berjualan baju ke kampung-kampung. Baju yang Ipah jual dibelinya dari pasar Surade yang berjarak 20 km dari desa Cimahpar. Hasilnya lumayan, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup Ipah dan keluarganya. Nah, ibu kan dari Cimahpar, Cimahpar, itu iya. jauh tuh, harus nyebrang dulu ke Iya. sini. Kenapa bela-belain jualan ke sini, Bu? Kalau ke sini jarang yang dagang, jadi laku di sini. Di sana juga laku, cuman nggak seberapa. Kalau di sini mah semuanya gitu ya, pada beli dari saya gitu. Alhamdulillah lah, aku mungkin rezekinya ada di sini, mungkin gitu. Mayoritas warga kampung Bolenglang hidup sebagai petani dan pembuat gula merah. Salah satunya adalah Uci yang sedari kecil sudah menekuni pembuatan gula kelapa bersama keluarganya. Setiap pagi, Uci pergi ke kebun untuk mengambil nira kelapa. Ia bisa memanjat sampai dengan 60 pohon kelapa setiap harinya. Inah, istri Uci, dengan sigap memanjat pohon kelapa. Dengan cepat, ia sudah berada di atas pohon kelapa setinggi 5 meter. Padahal pohonnya cukup licin karena baru tersiram hujan. Sesekali, Inah memang membantu Uci mengumpulkan nira kelapa. Meski pekerjaan itu umumnya hanya dilakukan oleh para lelaki saja. Wah, Ibu. Akhirnya. Gimana, Bu? Aman? Alhamdulillah. Ibu yang naik, saya yang deg-degan loh, Bu. Dari sini saya ngeliatnya, ya ampun, tinggi juga. Ibu, nah ini kan kalau saya mau coba naik, kira-kira gimana, Bu? Bisa nggak? Bisa, tapi harus copot sepatu dulu. Oh iya, saya copot sepatu dulu ya, Bu ya. Tidak mau kalah dengan Inah, saya lalu coba memanjat. Ternyata tidak semudah yang saya kira. Baru setengah perjalanan, saya sudah memutuskan untuk menyerah. Wah, ini saya baru beberapa langkah ya. Dari sini aja saya kalau ngeliat ke bawah udah, jantungnya berdebar-debar. Apalagi kesulitannya adalah pijakan kaki kan hanya sedikit, jadi hanya setengah kaki yang napak. Itu kesulitan utamanya. Nira kelapa yang telah dikumpulkan lalu dimasak dalam kuali. Satu kuali ini bisa menampung 10 liter air nira. Dan setelah dimasak selama hampir 7 jam, akan menghasilkan kurang lebih 12 kg gula kelapa. Dalam sehari, Inah hanya akan memasak gula 1 kali saja. Sore harinya, Uci kembali akan memanjat pohon kelapa untuk meletakkan jerigen-jerigen sebagai tempat menampung nira kelapa. Begitu seterusnya, dari hari ke hari. Nah di sini karena yang dibutuhkan api besar sehingga menghasilkan asap yang lumayan besar juga. Ini saya udah menggunakan masker aja lumayan sesek ya, apalagi kalau nggak pakai masker nih. Lumayan mengganggu ya Bu, penglihatan juga jadi berair matanya. Selagi menunggu gula matang, Inah mengajak saya keluar menemui anak-anaknya. Ada Sariah 13 tahun dan Saifuddin 4 tahun. Keduanya sudah terbiasa ikut bekerja di kebun. Apalagi kegiatan belajar mengajar di sekolah Sariah belum kembali efektif karena pandemi COVID-19. Bu, tadi kan saya lihat Ibu manjat tuh ke pohon kelapa tinggi. Kok bisa sih Bu? Bisa. Nggak takut? Enggak. Sejak kapan Ibu belajarnya? Sejak punya anak 1. Oh, jadi pas setelah nikah sama Bapak Iya. justru.
Tempat produksi gula sudah seperti rumah kedua bagi keluarga Inah. Disinilah mereka menggantungkan nasib keluarga selama puluhan tahun. Hasil dari menjual gula kelapa tentu tidak begitu besar, tapi cukup bagi Inah dan keluarganya. Nah, proses pengadukan gula kelapa ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pendinginan. Kalau sudah cukup dingin atau sudah cukup mengental seperti ini, artinya sudah siap dicetak. Proses membuat gula kelapa sebenarnya mudah, hanya saja membutuhkan waktu yang lama. Saat mengaduk gula yang mulai mengental, juga membutuhkan tenaga ekstra yang cukup melelahkan. Gula kelapa yang sudah dicetak lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Gula nantinya akan dijual pada tengkulak yang ada di kampung dengan sistem borsom. Sistem borsom adalah sebutan untuk peminjaman modal dari tengkulak yang dibayar dengan hasil pembuatan gula kelapa. Harga per kilo gula kelapa bervariasi tergantung kualitasnya, mulai dari Rp7.000 hingga Rp10.000. Ini gulanya satu plastik ini kan isinya 9, kurang lebih 10 kilo, dihargai sekitar 100 ribuan. Untuk mendapatkan 2 kantong plastik dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Baru setelah itu dikumpulkan, kemudian baru dijual. Gimana Bu, lumayan ya Bu ya untuk kebutuhan sehari-hari? Lumayan. Hari ini saya bersama Inah dan keluarganya akan pergi ke desa Cimahpar untuk menjenguk orang tua Inah. Rute yang dipilih agak berbeda, tidak lagi menyeberangi Rakit karena Sungai Cikaso airnya begitu deras selepas hujan. Kami memilih untuk melewati jalan alternatif, yaitu lewat Jembatan Kaleang. Kondisi jalanan di sini ternyata jauh lebih parah. Kami terpaksa harus menuruni tebing batu yang licin dan terjal. Ipah yang kembali pulang setelah berjualan tidak punya pilihan. Ialah yang kerap kali bolak-balik Bolenglang Cimahpar, sepertinya sudah terbiasa. Dan akses jalan yang buruk ini harus kami jalani bersama. Lewat terbanyak. Ini Yang kiri aja yang pegang saya. kondisi jalan yang berbatuan dan lumayan cukup terjal mengharuskan kita untuk berjalan miring dan mengandalkan bebatuan-bebatuan ini. Resikonya lumayan besar karena di bawah sana sudah ada sungai dan kalau sampai licin terjatuh. Jalan laras. Tidak ada satupun pegangan atau batas yang bisa kami andalkan saat menuruni tebing. Jalan alternatif yang menjadi satu-satunya akses saat Sungai Cikaso meluap ini sungguh berbahaya. Padahal jalan inilah yang kerap kali dipakai warga agar bisa berhubungan dengan dunia luar. Ibu, kayaknya saya mau rosot Bu, tunggu. Nangkurap, aku bilang nangkurap, lebih enak nangkurap Bu. Jadi kita mundur tuh, mundur kan? Lihat ke bawah. Siap. Ya. Nah gitu mah nggak ngeri. Coba mundur, lihat ke bawah. Ya gitu. Lihat, kelelawar sudah menanti kita. Jembatan Kaleang berbahan bambu dan berbentuk zigzag.
Dibangun di atas Sungai Cikaso sudah sejak lama. Bahkan kabarnya jembatan ini sudah berdiri sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Jembatan Kaleang tidak terlalu besar. Kami harus menyeberanginya satu persatu. Dulu, warga juga menggunakan jembatan Kaleang untuk memasarkan hasil bumi. Namun, karena banyak warga yang terjatuh ke sungai saat membawa hasil bumi, akhirnya jembatan ini hanya digunakan untuk menyeberang saja, tidak untuk membawa barang-barang berat demi alasan keamanan. Bagaimanapun, jembatan Kaleang adalah satu-satunya akses jalan yang bisa diandalkan untuk masuk atau keluar Kampung Bolenglang. Meski terpisahkan Sungai Cikaso, ikatan kehidupan warga Kampung Bolenglang dan juga Desa Cimahpar tidak bisa dipisahkan. Jalan-jalan alternatif seperti ini, meski berbahaya, tetap mereka tempuh demi memenuhi kebutuhan keluarga dan juga tali persaudaraan. Usai menaklukkan jalur berbahaya jembatan Kaleang, akhirnya kami sampai juga di Desa Cimahpar.